Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Yang pertama ini saya mau ikut-ikutan YouTuber nasional. Katanya ada istilah disclaimer. Jadi disclaimer itu jelasin dulu sebelum terjadi kesalahpahaman. Saya untuk Masjid Muhammadiyah, saya mesti dengan bangga nyebut saya warga Muhammadiyah. Cuma banyak yang tidak percaya, dikira stylenya salafi banget katanya. Iya kan? Nah ini saya 2 periode berturut itu di Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Kemudian nenek saya itu nanti bisa dicek di arsip Muhammadiyah Pusat. Itu satu-satunya perempuan pendiri Muhammadiyah. Itu sekitar tahun 60-an. Itu nenek langsung dari umi saya. Kemudian umi saya ketua Aisyah Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang 5 periode tidak diganti. Jadi kalau panjenengan aja ya lewat ya. Itu 5 periode panjenengan tahu tidak diganti, kenapa? Tidak ada penggantinya. Itu masalahnya. Bukan masalah prestasi, bukan, gano sih ganti. Nah kemudian sekarang kami menjadi wakil pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kasembon dan diamanai sedang bangun SD Muhammadiyah 4 Kasembon. Nah jadi untuk masalah Muhammadiyah mungkin panjenengan kalah sama saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk adinda berdua dan ibundanya, ya, saya yakin pertama kali panjenengan melahirkan beliau berdua ini mungkin ada perasaan koyok, kok anak saya begini. Itu pasti dan normal gitu. Nah tapi yang perlu difahami adalah disebutkan di dalam ilmu tentang takdir itu disampaikan di sana, la yakhluqu syarran mahd. Jadi Allah itu tidak menciptakan keburukan yang murni buruk, tidak mengandung kebaikan. Itu tidak ada. Sampai ayatnya mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak ada apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah munculkan illa li hikmatin, kecuali menyimpan suatu hikmah. Tugas kita apa? Sabar, husnudzon, dan ridho. Sabar, husnudzon, dan ridho. Maka ini oleh-oleh buat panjenengan. Al-Baqarah 216. Ini tentang perang, tapi ayatnya umum. Allah Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi mungkin di awal kejadian, di awal perkara, di awal episode kehidupan Anda membenci sesuatu, padahal dari apa yang Anda benci itu mendatangkan apa? Kebaikan. Kemudian di surat An-Nisa ayat 19, ini tentang rumah tangga, tapi ayatnya juga umum. Allah Ta'ala berfirman, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal di balik yang kamu benci tersimpan kebaikan yang sangat banyak. Nah maka mungkin di awal dulu, kok anak saya begini, ternyata sekarang sebab kedua anaknya setelah karena Allah Ta'ala bisa berangkat umroh. Nah jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, disclaimer juga ini Pak Letkol ini ya, disclaimer juga, ini non politis. Jadi kalau saya ngomong amin, ya amin, betul-betul amin. Jangan dikira saya dukung capres nomor berapa gitu ya. Ini betul-betul, ini non amin non qabul, non amin non qabul. Jadi apapun yang nanti kalaupun kita sampaikan amin, yaitu makna hakiki dari kata amin. Walaupun panjenengan tahulah nanti pilihan saya siapa kira-kira sama panjenengan. Insya Allah kalau masalah pilihan yo kira-kira sama ya. Amin ya. Ini amin betulan ini ya. Sudah, itu yang ketiga, sehingga nanti sepanjang pengajian
jangan dikait-kaitan dengan politik. Itu ada Mas Dian yang biasa mendampingi kami di SDO untuk ngerekam. Itu wis kisinan 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu itu ibu-ibu, itu pengajian 60 menit, itu 50 menitnya kampanye, 10 menit sisa pembukaan dan penutupan. Tek gano materi ini belas. Itu 4 tahun yang lalu. Maka kita sekarang ngelihat tiba no podo ae. Dulu yang kita bela-belain sampai emak-emak itu receh, ngumpulin receh untuk capres ini. Pret, kemana uang Anda sekarang? Orang yang dibelani pancet sogeh, panjenengan ya pancet seperti ini kan? Ingat gak dulu sempet ngumpulin receh untuk orangnya mana sekarang? Nah, sudah ya, wes gak usah kepanjangan, nanti malah bahaya ini. Baik, bismillah. Kita mulai hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Langsung saja kepada semua yang hadir di majelis ini yang kami hormati, yang kami muliakan, wabil khusus dari ibu-ibu majelis taklim Masjid Gunung Sari Indah, dan betul-betul yang hadir juga indah-indah. Amin. Sudah ya, enggak pakai gini. Wah, panjenengan mancing. Jangan. Nanti kalau ada apa-apa sama saya itu bisa parah urusannya. Panjenengan duduk ketawa-ketawa, saya di sana nanti. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita wajib syukuri sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang saat ini Anda rasakan, maka nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Bukan karena panjenengan cantik, bukan karena panjenengan pinter, bukan karena panjenengan kaya, bukan karena kekuatan dan daya upaya kita, melainkan semuanya karena Allah. Itulah kenapa seorang muslim senantiasa menghiasi lisannya itu ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ketika kenikmatan itu kita kembalikan kepada Allah, maka Allah tidak akan cemburu. Yang bikin Allah itu cemburu adalah
ketika ada nikmat yang Allah titipkan, lah kok diakon-akon itu. Nah, ini padahal lo kata Allah, seharusnya dengan nikmat itu aku yang dipuji, aku yang terpuji. Lo kenapa kalian ambil itu dariku, kata Allah. Itulah makna kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, artinya segala di sini alif lam dalam kata alhamdu itu dalam bahasa Arab namanya listighraqil jins, pujian yang mencakup semuanya. Itu milik siapa? Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya apa ibu-ibu? Panjenengan tulis, ini penting disampaikan oleh para ulama, asyukru muthbitun ni'am. Syukur itu menjadikan nikmat yang Allah berikan itu tidak akan dicabut, tidak akan dicabut. Berarti yang menjadikan nikmat yang kita rasakan, loh wingi duwe saiki kok wis entek, wingi se ayu saiki kok wis jangan sensitif ya. Wingi se sehat saiki kok wis loro. Lu wingi se kelambine cukup saiki kok wis. Itu baju yang kekecilan atau badan yang kebesaran? Yang mana itu, Bu? Oh, bajunya mengkeret. Terima kasih ya. Ya, kita sepakat dalam perkara itu ya. Nah, sudah. Maka ketika ada nikmat yang kemudian oleh Allah dicabut, satu cirinya berarti kita kurang bersyukur. Maka dalam surat Ar-Ra'du ayat 11 apa Allah firmankan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kapan? Mereka sendiri yang merubahnya. Panjenengan buka tafsirnya. Ini tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Artinya apa? Allah tidak akan mencabut suatu nikmat yang telah Allah berikan sampai kalian sendiri yang menjadikan Allah pantas mencabutnya. Itu artinya ayat tersebut, Bu. Nah, berarti ketika nikmat itu sudah Allah beri, itu seharusnya milik kita selamanya. Ketika nikmat itu dicabut, berarti ada yang salah dari kita. Mungkin syukurnya kurang benar. Betul apa tidak? Nah, contohnya rumah tangga. Awal nikah ya apa? Awal nikah bagaimana? Bahagia. Istri itu kelihatan kayak rembulan. Suami itu kelihatan kayak Gatot Kaca. Otot kawat, balung tok. Sudah begitu menyenangkan rumah tangga di awal, jalan 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kok kenikmatan rumah tangganya hilang. Itu berarti nikmat yang oleh Allah dicabut. Apa yang salah? Kurang bersyukur. Setuju apa enggak kira-kira? Kita ini belum. Tunggu dulu. Setuju apa enggak kira-kira? Kita ini, Bu, bukan kurang nikmat, kurang syukur. Kita ini bukan kurang nikmat tapi kurang apa? Syukur. Itulah, Bu, orang kalau salah bergaul ngersulo. Apa ngersulo itu? Sambat. Kenapa? Salah gaul. Lah ini gaulnya seharusnya sama orang ya yang menengah ke bawah. Ini gaulnya sama yang kelompok Gen Z. Apa? Oh, jet set ya? Kalau Gen Z apa? Oh ya Allah, selama ini saya salah berarti ya. Yang seharusnya kalau ketemu itu pakai yang tasnya dari anyaman rumput Jepang. Ini ketemu sama ibu-ibu yang tasnya Hermes. Kan nggak enak nanti. Apa? Oh, Hermes. Ya Allah, salah mana? Ya Allah, malu saya. Akhirnya apa, Bu? Karena miskin itu letaknya di mata, Bu. Nun sewu nggih. Miskin itu letaknya di mana? Di mata. Panjenengan itu kalau gaul lah kok keliru circle. Ini keren ini. Saya kan dari kampung Inggris ya. Jadi ya nun sewu, kalau bahasanya ya little in English.
dikit-dikit pakai bahasa Inggris. Itu kalau salah kelompok pergaulan, Anda pulang ngenes, Mas, ibu sing iku lho Mas, tuh pengajian ping pisan Mas, kudunge ijol ping telu. Lo aku pengajian ping telu Mas, kudung gak ijol-ijol. Nah, ini kenapa salah gaul. Maka Rasulullah mengajarkan, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalau mau lihat, jangan orang yang di atas kita, tapi ngelihatnya yang di mana? Yang di bawah. Kalau panjenengan ngelihatnya yang di bawah, Bu, pinter nanti bersyukurnya. Alhamdulillah, masih yo omah elek tapi godeke dhewe. Tapi milik sendiri. Iku lho omahe apik tapi ben tahun pindah. Panjenengan bisa bayangin ndak, Bu? Tiap tahun pindah kontrakan. Kontraktor, Masya Allah, mindah lemari, mindah kulkas, mindah TV, capek. Jadi kalau kumpulnya orang yang pas, panjenengan akan bersyukur. Maka mudah-mudahan kita semua oleh Allah Ta'ala senantiasa dikumpulkan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita. Ini loh, umi saya nonton di YouTube-nya, diprotes saya, nak keliru, Datuk itu pendiri Muhammadiyah tahun 35, kok tahun 60? Ngono ya ditulis, kan malu saya. Astagfirullah. Sudah, tidak usah pengajian sudah ya. Ya Allah, malu saya. Terus kadung bangga-bangga keliru. Jadi mendirikannya bukan Muhammadiyah 1912, tapi di Kota Batu tahun 35. Itu datuk saya. Jadi enggak Bang? Oh, sudah batin tadi. Panjang kok enggak ngomong dari tadi, kadung tulis kolom komentar ya Pak. Ya Allah, ini umi saya ini ya Masya Allah. Coba enggak nulis, orang enggak tahu loh. Ini gara-gara ditulis malah tahu ini. Ya Allah, tolong mana kameranya yang mana Mas Dian? Tolong zoomnya. Aduh ma, tolong ma, ya Allah ma. Wis dengerin aja, enggak usah ikut komentar ya. Malu ini ibu-ibu Aisyah semuanya. Sudah. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita mengambil satu materi, yang materinya ini panjenengan tahu enggak? Pilihannya Ustadz Heru Kusumahadi. Saya lu sampai tanya, Ustadz ini maksudnya apa? Ini beliau mau ngeprank saya maksudnya. Ternyata maksudnya Bang, ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 187. Ketika di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian pada malam hari bulan Ramadan itu diperbolehkan mendatangi istri kalian. Malam atau siang? Malam. Kalau siang boleh apa enggak? Saya mau tanya. Tunggu. Pelan-pelan. Mendatangi apa? Lah ya. Kita sama-sama dewasa Mas Anies ya. Tolong enggak usah diperjelas ya. Lo ini mendatangi apa? Lo ya, usah enggak ngerti. Ya, Mas Anies, tolong ya Mas Anies ya. Ini kok keperucut ini. Astagfirullah. Sudah begini Bu. Saya mau tanya satu. Kalau bulan Ramadan panjenengan safar bareng suami, kan kalau safar kan boleh tidak puasa.
siang Ramadan itu boleh ndak panjenengan kumpul? Panjenengan kok nggih ngoten. Ini Ramadan loh, ini siang. Ndak boleh. Boleh apa ndak? Wis panjenengan pikir sendiri ya, PR. Ini tidak boleh karena puasa, Bu. Kalau panjenengan safar dan tidak puasa, boleh apa ndak? Boleh, ndak apa-apa. Pernah kayaknya. Maksud saya gitu. Panjenengan sudah berapa kali dulu safar itu? Safar. Nah, maka ibu-ibu sekalian, Allah firmankan di sini, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Kenapa Allah firmankan seperti itu? Karena para sahabat Nabi merasa berat. Kalau siangnya tidak boleh, malamnya tidak boleh dalam waktu yang cukup panjang, 1 bulan. Akhirnya Allah turunkan Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Boleh loh, kata Allah Ta'ala, di malam bulan Ramadan itu kalian mendatangi istri kalian. Kenapa begitu? Kenapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperbolehkan? Lah, keluarlah judulnya, Bu. Disebutkan pada lanjutan ayat ini, hunna itu kata ganti untuk perempuan jamak. Jamak itu banyak. Artinya apa? Hunna, para wanita itu, libasul lakum. Mereka itu adalah pakaian para suami. Jadi istri itu, Bu, pakaiannya siapa? Suami. Lah, itu nanti yang mau kita jelasin. Wa antum libasul lahun. Dan kalian para suami, mana? Suami mana? Oh, di atas. Masya Allah. Siap nikah lagi? Takbir. Lemes. Ini mesti istrinya datang ini. Coba istrinya tidak datang itu siap. Sebentar lagi Umi saya WA lagi. Sebentar lagi Umi saya komen lagi. Nah, jangan begitu. Ceramah yang lurus saja. Itu loh. Dan pernah sekali itu saya ceramah nyeritain sifat istri. Itu Umi saya nonton bareng di warung. Jadi Umi saya kan ada warung di rumah itu, ada Depot Amanah. Itu nonton bareng. Itu mbak-mbak yang kerja di warung nonton bareng. Itu pas saya cerita, dulu awal-awal nikah mau ngentut aja, itu keluar kamar dulu, ditahan. Nikah sudah 8 tahun. Itu mbak-mbak sawarung guyu kabeh. Istri saya dipanggil, Bu Haji, iki lo diceritakno mbek bojomu. Loh, itu saya bukan nyeritain istri saya nyeritain panjenengan ini loh. Lah kok yang jadi korban istri saya? Itu sampai akhirnya apa? Umi saya WA, istri saya WA juga. Tolonglah bang, ojo aku terus. Loh, jadi repotnya ceramah kalau live begini, Bu. Malah saya kalau ceramah nggak live itu malah los saya. Tak cerita no kabeh. Ini kalau live gini ya mali perlu roto hati-hati ya. Uang salah tahun aja langsung diprotes. Sudah. Maka dikatakan dalam Al-Quran, hunna, para wanita itu, yaitu para istri, libasul lakum, itu pakaiannya para suami. Wa antum, dan para suami, libasul lahun, adalah pakaian untuk istrinya. Nah, sebelum saya ceritakan masalah apa sih pakaian itu yang betul-betul antara suami dan istri harus saling memahami, nanti saya ceritain dulu di depan rangkuman dari Al-Baqarah 187. Ini cerita putrinya Nabi Muhammad yang nomor 1. Siapa namanya? Nggak yakin saya kalau panjenengan tahu. Siapa putri Nabi Muhammad yang nomor 1? Barep siapa? Aduh, masjid terbaik sekodia Surabaya loh. Istri Nabi Muhammad, anak Nabi Muhammad nomor 1 loh, Fatimah. Tolong kalau tidak tahu mendingan timbang sini. Namanya siapa? Zainab. Oh, bukan Za. Nanti belajar ya TPQ ya. Bukan Za. Zainab. Sinten, Bu?
Bagus. Itu putri Nabi Muhammad yang nomor 1. Nah, nikah dengan siapa? Wong namanya saya tidak tahu, apalagi suaminya. Nikah dengan siapa Zainab ini? Salah tempat pengajian kayaknya saya ini. Berarti tidak salah selama ini saya kalau tidak ke Surabaya itu tidak salah. Mas mendingan ngopeni Malang aja, insya Allah lebih aman ya. Ini kalau di Malang Bu, saya tanya langsung cuat, padahal ya keliru kabeh. Nah sudah, nikah dengan seorang laki-laki bernama Abul As bin Rabi'. Ini searchingnya cowok ya, Masya Allah ya Pak RT ini. Ini cocok jadi RT teladan nih. Cepet. Oh takmirnya juara juga, Masya Allah, lengkap ya. RW juara, RT juara, takmir juga juara. Insya Allah mudah-mudahan juara dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, suaminya bernama Abul As bin Rabi'. Dan Abul As bin Rabi' ini masih keluarga dekat dengan Ibunda Khadijah. Nah, saya mau cerita itu dulu supaya panjenengan ngerti nanti Al-Baqarah 187. Jangan koyak pakaian terbaikmu, karena istri dan suami mereka saling menjadi pakaian. Itu akan dirangkum dalam cerita ini. Nah, ceritanya begini. Ketika Nabi Muhammad SAW itu belum diutus menjadi nabi dan rasul, itu maka putri beliau sudah menikah. Salah satunya yang bernama siapa? Zainab. Kemudian ada yang menikah lagi namanya Ruqayyah, nomor 2. Kemudian yang ketiga siapa? Ummu Kulthum. Dan nama-nama ini Bu sekarang wis tidak umum. Sekarang nama itu Julia, Maria, Hesti, siapa lagi? Widiawati, Megawati. Mancing. Nggak suka saya mancing Anda. Lah kok ada Megawati itu loh. Sudah, jangan. Tolong, saya masih kepingin hidup lebih lama lagi. Saya kepingin menikmati udara segar yang enak gitu. Pagi bisa jalan-jalan. Jangan sampai pagi mau jalan ketutup teralis. Jangan ya. Sudah. Nah, maka nama-nama ini nama-nama terbaik, nama-nama putri Nabi, nama-nama istri Nabi, nama-nama sahabat-sahabat perempuannya Nabi Muhammad itu mulai perlu dimunculkan Bu. Dan alhamdulillah kira-kira 10 tahun terakhir itu mulai nyeneng no hati. Panjenengan sekarang kalau membaca daftar absennya murid-murid TK, SD, itu namanya sudah bagus-bagus. Khadijah, oh keren. Sayang namanya bagus Khadijah, celukane lo lembalik. Namanya Khadijah panggil Khadijah. Ada yang namanya Maimunah, Mun. Loh, Maimunah kok Mun? Panggil yang bagus. Saya punya anak laki-laki barep namanya Ikrimah. Namanya Ikrimah. Itu abah saya heboh. Angeli. Lek nyeluk sapa mosok ik. Mosok mama saya bilang, "Lho ya apa kok jeneng api-api Ikrimah ik. Mama saya bilang, "Ya panggil Ikrimah." Ketika dibiasakan lama-lama ya bisa. Lama-lama juga bisa karena memang warga di tempat kita ini keumuman itu mesti ada nama panggilan. Nama panggilan disingkat lagi. Contoh Abdullah, Muhammad, Sobirin, Rin, Ustad. Kan gawen Ustad apa? Coba lumayan kayak panggilan kucing kesayangan. Us. Lagi Ustad tat. Sudah. Maka biasakan memanggil itu yang lengkap Bu. Karena nama itu ada kandungan doanya kan? Misalkan panjenengan kasih nama istri Nabi Muhammad SAW yang paling tidak bisa dilupain sama Nabi Muhammad, yaitu Ibunda Khadijah. Itu panggil yang baik, Khadijah sini. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan si anak tadi memiliki sifat seperti Ibunda Khadijah. Ibu-ibu tahu salah satu keutamaannya Ibunda Khadijah apa? Allah dan malaikat Jibril kirim salam. Panjenengan dapat salam dari siapa? Allah paling pinjol. Tolong ingetin itu teman kamu, utangnya sudah 2 bulan tidak dicicil. Ini Ibunda Khadijah kirim salam Allah dan malaikat Jibril. Maka ketika malaikat Jibril turun alaihi salam,
Ya Muhammad, aqri Khadijah minallahi salam wa aqri Khadijah minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan kepada istrimu tercinta yaitu ibunda Khadijah dari Allah ucapan salam dan dariku ucapan salam. Terus bilang apa? Wa basyirha, kasih berita gembira untuknya, masih hidup loh ini. Kasih berita gembira untuknya, bibaitin fil jannati, satu istana untuknya di surga, min qasabin, yang terbuat dari berlian. Jadi berliannya itu tembok dari berlian, bukan cuma yang gini-gini itu. Itu mek piro paling ya. Yang sukanya gini-gini tuh, yang agak tremor atau apa itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini rumah terbuat dari apa? Berlian. Dan ciri sifatnya rumah itu apa? La sakhabun fiha wala nasab. Yang di rumah itu nanti ketika ibunda Khadijah masuk ke dalamnya, la sakhab, tidak ada teriakan. Tidak ada apa? Teriakan. Kenapa tidak ada teriakan? Karena Nabi Muhammad menikah dengan ibunda Khadijah 25 tahun. Ibunda Khadijah tidak pernah angkat suara di hadapan Nabi Muhammad. Masya Allah, belas gak tahu mas kopi apalagi jam kan ini paham semua ini ya makanan sehari-hari lah ya. Itu ibunda Khadijah 25 tahun belas tidak pernah. Sementara ibunda Aisyah pernah. Tahu tidak hadisnya? Ketika ibunda Aisyah angkat suara di hadapan Nabi Muhammad. Ketika itu pas Abu Bakar, ayahnya ibunda Aisyah, mau masuk ke rumah. Akhirnya Abu Bakar merasa gak enak hati. Loh, putri saya kok membentak Nabi Muhammad? Langsung masuk tanpa izin. Langsung fatana walaha, dalam hadis Bukhari. Hampir saja mau dipukul sama Rasulullah, tangannya dipegang. Terus Rasulullah bilang apa? Ya Abu Bakrin, laisa lihada ji'tahuna. Abu Bakar, kamu datang ke sini bukan untuk mukul istri saya. Kalau kamu datang hanya untuk mukul istri saya, mendingan silahkan kamu pulang. Dibelani, Bu. Padahal istrinya baru apa? Baru saja meneriaki dia. Coba kalau suami-suami ini, istrinya pas jerit-jerit, mertua datang. Iki Pak, siket terus sampean sepisan iki. Padahal bendino koyo ngene, Pak. Iki lek bojone kudu aku. Bisa masuk acara televisi kriminal ini. Diamputasi tek awake. Ini ndak. Ketika Abu Bakar datang radhiyallahu anhu, ibunda Aisyah sedang angkat suara, dalam tanda kutip nggih Bu, kan nggak pantas kalau istri Nabi ya, dalam tanda kutip nyentak Nabi Muhammad. Sama Nabi Muhammad dibela nih. Oh Abu Bakar, bukan untuk ini kamu datang. Kalau kamu datang mau marahin istri saya, mendingan kamu pulang. Setelah Abu Bakar pergi keluar, apa kata Rasulullah? Aisyah, wes lupain, kamu tak belain di depan ayahmu. Ini tebusan untuk kesalahanku yang tadi. Ini loh, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kalau anda marahin istri, Pak, mana? Bingung saya. Mana? Pak, bapak semua dia. Kalau anda marahin istri, pada hakikatnya anda sedang mempermalukan diri sendiri. Karena kalau anda memiliki istri seperti itu, yang salah didik siapa? Amin. Bagus, yang kompak. Yang salah didik siapa? Berarti kalau suami suka marah atas kesalahannya istri, pada hakikatnya dia sedang mempermalukan dirinya. Setuju? Bagus. Ini suka saya pengajian model begini ya. Nah, maka ibu-ibu, anda harus memahami, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, maka ibunda Khadijah itu 25 tahun gak tahu belas nyentak-nyentak. Panjenengan sudah berapa tahun nikah? Angkat tangan yang nikahnya sudah 25 tahun seperti Nabi Muhammad dengan ibunda Khadijah. Panjenengan masih ingat sudah berapa kali nyentaknya itu? Bukan pernah apa enggak, kalau pernah ya pastilah. Berapa kali kira-kira? Ada 100 gitu? Oh enggak sampai 100 ya? 99? Enggak. Yus kebes. Tak pangan lah gitu kan. Nah coba kalau kita sehari-hari Bu, ibunda Khadijah belas.
Itulah kenapa Nabi Muhammad tidak pernah lupa sama Ibunda Khadijah. Di zaman kehidupan Ibunda Khadijah tidak ada ceritanya Nabi Muhammad poligami. Betul apa salah? Kenapa? Istri yang begitu tidak bisa dilupakan, wis mengalahkan semuanya. Yang kedua, la sakhabun fiha wala nasab. Dan di istananya nanti itu ketika Ibunda Khadijah masuk tidak ada lagi kelelahan. Kenapa? Karena lelahnya cukup di dunia ketika membelani Nabi Muhammad. Maka oleh Allah diganti, tidak pernah bikin bising, dikasih rumah yang tidak ada kebisingan. Lelah setiap hari membela dakwahnya Nabi Muhammad, diganti dengan istana yang di dalamnya tidak ada lagi kelelahan. Itu Ibunda Khadijah. Nah, maka hadirin sekalian, Zainab ini menikah dengan seorang laki-laki bernama Abul As bin Rabi'. Dan kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu menikah dengan putranya Abu Jahal. Lu, ya apa? Wong Nabi kok besanan sama Abu Jahal? Ingat, ini cerita sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Namanya Utbah dan Utaibah. Siapa namanya? Ya bisa orang Surabaya bilang begitu. Utbah dan Utaibah. Ini putranya siapa? Abu Jahal. Sudah. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apa yang terjadi? Abu Lahab, namanya juga Abu Lahab. Lahab itu artinya apa? Kobaran api. Senengani ngompori, datang ke rumahnya Utbah dan Utaibah. Dibilang apa? Utbah, masa kamu tidak malu punya mertua sedikit tidak waras? Baru saja dia ngaku menjadi Nabi. Ini hati-hati loh Utbah. Gila itu bisa apa? Turunan. Kamu tidak takut nanti anakmu ketularan rotok-rotok? Nah maka endel itu ya keturunan, Bu. Maka hati-hati. Kalau sekarang kalau ada ibu-ibu yang rotok, jangan-jangan juga mungkin dulu ibunya begitu. Dan sekarang nanti putrinya juga bakal begitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah sudah, maka singkat cerita, Ruqayyah dicerai sama Utbah, dipulangin ke rumah Nabi Muhammad. Ganti Abu Lahab berangkat lagi, tugasnya tukang kompor, manas-manasi. Datang ke rumahnya Utaibah, dibilang, Utaibah, Ummu Kulthum ini bapaknya baru ngaku dia jadi seorang Nabi. Rodok agak gila. Terus bagaimana? Kamu ndak malu punya mertua seperti itu? Kamu ndak takut nanti kalau anakmu ketularan seperti itu? Terus bagaimana Abu Lahab? Ceraikan dia. Kalau kamu mau, kami ganti dengan perempuan yang paling cantik. Walhasil dicerai. Maka sekarang dua putrinya Rasulullah diceraikan oleh suami mereka masing-masing. Ruqayyah dan Ummu Kulthum diceraikan oleh Utbah dan Utaibah. Tersisa siapa? Zainab, karena Fatimah belum nikah. Tersisa Zainab. Siapa suaminya Zainab tadi? Abul As bin Rabi'. Datang Abu Lahab ke rumahnya Abul As bin Rabi'. Ketuk, tok, sudah selesai, disambut, bilang, Abul As, kamu tahu enggak, mertua kamu barusan ngaku menjadi Nabi. Agak begini Abul As. Abul As bilang, iya aku juga tahu. Maka aku pun risau, kata Abul As. Ini bagaimana, saya ikut apa bagaimana? Ini mertua. Terus katanya Abu Lahab, gini Abul As, itu orang kok tiba-tiba ndak ada angin, ndak ada hujan ngaku sebagai Nabi utusan Allah, padahal sebelumnya baik-baik saja. Jangan-jangan Abul As itu mertua kamu sudah gila. Maka Abul As malu dong. Abul As ini, Bu, panglima perangnya orang Quraisy, punya kedudukan yang terhormat. Walaupun dia bukan orang kaya, tapi terhormat Abul As ini. Dan dia keponakannya Ibunda Khadijah. Nah apa yang terjadi? Sudah Abul As, cerain aja, ceraikan. Apa jawabannya Abul As? Abul As ngomong, Abu Lahab, kalau yang gila bapaknya, kenapa anaknya harus aku ceraikan? Tidak sukses Abu Lahab. Ngomong lagi Abu Lahab, Abul As, gini, kamu minta harta sebesar apapun kami kasih, syaratnya ceraikan Zainab.
Apa kata Abul As? Ini kata-kata kalau saya ulang Bu, kudu nangis rasanya. Karena kita belum mampu seperti itu. Apa kata Abul As ketika ditawari harta? Abul As bilang apa? Loh, ya Zainab ini harta termahalku. Bayangin, gagal apa ndak Abu Lahab? Gagal. Ini Zainab, ini hartaku yang paling mahal, kata Abul As. Ini Zainab di belakang ngerungokno, dengerin. Oh, ndak salah pilih suami saya. Panjenengan salah pilih ndak? Sabar aja, sabar. Boleh jadi dibalik salah pilih itu Allah simpen hikmah yang Anda tidak tahu kan. Sudah disabari ya Ibu. Yo ijol tombok yo gak iso ya. Sing umure wis 50 ijol selawian loro yo gak iso. Sudah wis disabari aja. Sudah. Apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Maaf, serius ini waktu saya tinggal dikit. Sudah ditawari lagi sama Abu Lahab. Abul As begini, ceraikan Zainab, kami kasih untuk kamu perempuan tercantik yang kamu pilih dari kalangan orang-orang Quraisy. Wes kamu ceraikan dia, tak ijoli wong wedok sing paling ayu dari suku Quraisy. Quraisy kan suku yang terkemuka. Apa kata Abul As? Abu Lahab, setelah saya nikah dengan Zainab, di mata saya tidak ada lagi yang lebih cantik dari Zainab. Coba kalau panjenengan punya suami seperti itu bagaimana Bu? Coba kira-kira bagaimana? Alek jawab berarti suaminya enggak begitu ini. Nah sudah kan? Artinya ibu-ibu sekalian, ini Zainab dengerin, oh ini suami luar biasa, ini suami baiknya Masya Allah top. Ditawari harta, dibilang istri harta terbesarnya. Ditawari perempuan cantik, dibilang dia perempuan yang di mataku paling cantik. Dirayu macam-macam tidak bisa. Sampai akhirnya Abu Lahab itu gagal menceraikan Abul As bin Rabi dengan Zainab. Sudah, dan Rasulullah pun tidak memisahkan mereka. Sudah, karena waktu itu larangan wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir belum ada. Maka oleh Rasulullah dibiarkan pernikahannya dan hidup mereka seperti biasa Bu, sampai 10 tahun, sampai 13 tahun Rasulullah di kota Mekah, sampai muncul perintah hijrah. Betul enggak? Setelah berapa tahun? 13 tahun. Mereka rumah tangganya baik, Abul As bin Rabi dengan Zainab. Nah, nanti Anda buka cerita ini, cari di Google, kisah Zainab dan Abul As bin Rabi. Insya Allah percis yang saya ceritakan. Wes gak usah dibuka mana wes. Buang-buang waktu nanti. Kan orang kita ini seneng diceritani, gak seneng mojo ya. Lek diceritani itu. Abul As cowok banget. Nah, ya sudah. Nggak usah gitu ya. Suami Anda yang cowok banget sekarang. Maka laki-laki ini kudu gitu loh Pak. Cek istri itu dapat Anda itu merasa sampean Mas, wong paling ganteng sak jagat raya Mas, top Mas. Tapi lek pas di kamar Mas, lek pas metu pengajian lah kok sampean welek dewi Mas, ya Allah. Nah jangan gitu wes, pokok senengin pasangan Anda. Sudah. Setelah 13 tahun Bu, Rasulullah hijrah kemana? Madinah. Ketika Rasulullah mau hijrah, itu Zainab sama Nabi Muhammad didatengin. Zainab, datang dari Allah perintah untuk kita berhijrah ke Madinah. Sementara kamu Zainab, suamimu belum Islam, suamimu masih laki-laki yang kafir. Kalau kamu mau Zainab, ayo hijrah bareng saya ke Madinah. Nanti kamu kumpul, ada aku, ada keluargamu yang lain, kita bisa bahagia di kota Madinah. Tapi kalau kamu mau Zainab, tidak apa-apa, kamu tetap tinggal di kota Mekah bersama Abul As bin Rabi. Kenapa begitu? Karena Rasulullah tahu Abul As laki-laki baik, laki-laki bertanggung jawab, sehingga ketika ditinggal jauh Rasulullah tidak khawatir. Kenapa? Terbukti dikompori Abu Lahab tidak berhasil. Betul apa enggak? Sudah. Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, aku tidak mungkin meninggalkan suamiku. Terus diceritain kisahnya tadi. Dulu Abu Lahab datang nyuruh Abul As menceraikanku. Tapi Abul As mengatakan, aku adalah perempuan terbaiknya, aku perempuan termahalnya, aku perempuan tercantiknya, aku harta terbesarnya. Maka biarkan aku membalas kebaikannya. Subhanallah. Coba lihat.
Padahal Zainab ini kalau tinggal di Mekah bu, dewemple, gak duwe konco. Temennya cuma siapa? Ya suaminya itu. Tapi dia rela mendampingi suami. Kenapa dia rela mendampingi suami? Suaminya layak untuk dibelani. Suaminya layak untuk di apa lagi? Digandoli. Apa kata Rasulullah? Ya sudah Zainab, kalau kamu milih untuk tetap tinggal di Mekah, silahkan. Sudah selesai cerita. Rasulullah hijrah ke Madinah. Zainab dan Abul As tetap tinggal di Mekah. Dan Zainab satu-satunya orang Islam yang masih tersisa di Mekah. Siapa namanya? Zainab. Sudah. Singkat cerita, ada yang namanya perang Badar. Perang apa? Badar. Abul As panglima perangnya orang kafir. Ketika Abul As ini mau berangkat, bingung Abul As bu, kalau saya berangkat yang tak lawan mertua, dan ini istri saya pasti akan kecewa. Kalau saya tidak berangkat, apa kata-katanya orang Quraisy? Panglima perang kok gak budal perang? Bingung Abul As ini. Sampai singkat cerita, Abul As memutuskan untuk berangkat perang. Wes berangkat, kata Abul As. Ini nanti cerita ini Anda akan ngerti. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Saling menjaga, melengkapi, menutupi, menghiasi. Sudah, akhirnya singkat cerita Abul As berangkat perang. Ini Zainabnya seketar-ketir aja. Ya Allah, ya apa? Mosok suamiku melawan ayahku. Kalau yang terbunuh ayahku aku sedih, kalau yang terbunuh suamiku aku juga sedih. Jadi dua-duanya untuk Zainab menyedihkan. Kalau orang Islam menang takut suaminya ditawan, kalau suaminya yang menang khawatir umat Islam tidak bisa lagi berjaya. Bingung Zainab ini di rumah. Tapi sudah, Abul As berangkat. Apa yang terjadi bu? Umat Islam oleh Allah diberi kemenangan. Betul apa enggak? Perang Badar yang menang siapa? Umat Islam. Berapa lawan berapa? Singkat cerita, gampangane jangkep-jangkepan deh. Wes jangkep noy mbak, piro mbak, wes kayak panjenengan ngenyang sop-sopan itu loh ya. Nah ini ibu-ibu ini tidak tahu kalau di Surabaya, kalau di tempat kami beli kangkung saiket itu di sini berapa? Kangkung saiket? Cek larangi 1.000. Panjenengan ngambil badinya jangan banyak-banyak. Itu kangkung seiket itu 500 ya, tergantung iketannya kan. Kalau iketannya kecil 500, agak besar 1.000. Sudah cukup. Mbak piro kangkunge? 1.000 bayo. Kangkung wis salum lho. Dipakano kelinci, kelincine muntah. 500 kata yang jualan. Ya Allah, ngenes ram. Akhirnya ya wis mbak 500, dikasih uang 1.000. Susuk piro? 500. Tahu susu ani minta apa? Ya wis ya, gak usah susuk, sop-sopan aja. Langsung ngalih. Padahal kanggungnya mbak sop-sopannya larang sop-sopannya. Itu panjenengan juga begitu bu. Yo di mana-mana kok sama ya, masya Allah. Kok gak mentolo itu sama tukang sayur itu? Tukang sayur itu bu badine piro sih paling? Iya, panjenengan lo mas-masane 5 kilo, 7 kilo, 8 kilo, masya Allah. Orang itu bu umumnya giwang itu 2 gram. Walah 1 gram lo cukup giwang ya. Lo panjenengan giwang lo 20 kilo. Oh, masya Allah. Sudah, ini sudah berangkat 300 lawan 1.000. Ternyata Allah takdirkan yang 300 menang, yang 1.000 kalah. Apa yang terjadi bu? Abul As bin Rabi tertawan. Ketika pasukan Quraisy pulang, itu mereka pulang dalam keadaan sedih. Ada yang mati jadi korban perang, ada yang tertawan. Maka ketika mereka semuanya pulang, Zainab nunggu di pintu kota Mekah. Zainab tanya, loh mana Abul As bin Rabi? Dibilang usiro. Usiro itu tertawan. Dia menjadi tawanan perang. Panik Zainab ini. Khawatir kalau nanti suaminya terjadi apa-apa. Apa yang terjadi bu? Beberapa hari kemudian diumumkan oleh pasukan umat Islam, pasukan perang orang-orang kafir Quraisy yang tertawan boleh dipulangkan dengan satu syarat, ditebus. Diapain? Ditebus. Dan harga tebusannya tidak sama. Pasukan kelas-kelas pion murah, kelas-kelas apa? Benteng rodok larang, jaran sama benteng menang mana? Benteng ya? Jaran rodok larang, benteng luwe larang maneh.
Sekak ya. Menteri mahal. Nah ini Abul As salah satu yang paling mahal. Kenapa? Dia panglima perang. Sudah diumumkanlah sampai cerita itu ke Mekah. Maka istrinya orang-orang yang tertawan, Bu, itu ngelumpuk no harta mereka untuk nebus suaminya, termasuk Zainab. Anda tahu tebusannya Zainab untuk Abul As apa? Dirinya. Jadi Zainab itu waktu nikah dengan Abul As, ini kan ceritanya Nabi Muhammad mantu pertama. Lupa jenengan kalau mantu pertama ya apa sih, Bu? Kan tentu kan Masya Allah ya, bahkan ibu itu rela wes do kalungi ibu gawin sampai gitu ndak? Ada yang sampai gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah melepas kalung kesayangannya dan itu dikalungkan langsung ke lehernya Zainab. Zainab, ini malam pengantinmu, kata Ibunda Khadijah. Kamu harus cantik, kamu harus senang, kamu harus bahagia, pakai perhiasan. Dan kalung hadiahnya Khadijah itu yang oleh Zainab dibungkus, dimasukkan kotak, ditulisi tebusan untuk Abul As bin Rabi. Dikirimlah ke Madinah. Dibuka sama para sahabat satu persatu. Fulan bin Fulan, tebusanmu datang, pulang. Fulan bin Fulan, tebusanmu datang, pulang. Sampai satu kotak kecil dibaca apa? Min Zainab li Abil As ibni Rabi'. Tebusan dari Zainab untuk Abul As bin Rabi'. Subhanallah. Coba lihat kesetiaannya suami dan istri. Ketika itu para sahabat tidak berani buka, Bu. Ini adab namanya. Ini namanya apa? Adab. Oleh para sahabat dibilang, loh ini Zainab putrinya Nabi Muhammad untuk suaminya Abul As bin Rabi'. Diserahkan sama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad baca, Bu, baru tulisan min Zainab li Abil As, itu Nabi Muhammad sudah nangis. Keinget putrinya di sana yang hidup sendirian, sekarang suaminya sedang tertawan. Sama Nabi Muhammad dibuka kotaknya, dilihat lagi, ternyata kalungnya Bunda Khadijah. Tambah nangis Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ini kalung kesayangannya dia, kalung titipan dari ibunya yang diberikan di malam pengantinnya. Sekarang dia relakan kalung ini untuk nebus siapa? Suaminya. Rasulullah angkat kotaknya, Bu, ngomong sama para sahabat, sahabat, ini tebusannya Zainab untuk Abul As bin Rabi' suaminya. Dan yang dipakai untuk dia nebus, ini kalung hadiah dari ibunya di malam pengantinnya. Kalau kalian mau, ambil kalungnya, bebaskan orangnya. Kata Nabi Muhammad apa? In syi'tum, kalau kalian mau, ambil kalungnya dan bebaskan orangnya, suruh pulang. Nabi Muhammad keinget anaknya sendirian di sana. Wa in syi'tum, tapi kalau kalian mau, kembalikan kalungnya, pulangin orangnya. Kira-kira sahabat milih yang mana? Milih yang mana? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, radina ma radita. Ya Rasul, bikin kami seneng apa yang bikin panjenengan seneng. Dan kami tahu maksud panjenengan, kembalikan kalungnya, pulangin orangnya. Dibungkus sama sahabat Nabi, dibalikin seperti semula. Kalungnya dimasukin, Abul As dilepas. Sebelum dia pulang ke kota Mekah, dipanggil sama Nabi Muhammad, Abul As ini. Abul As, kata Rasulullah, saya tahu kamu laki-laki baik untuk anak saya. Saya tahu tidak ada laki-laki yang paling disayangi anak saya kecuali kamu. Dan saya tahu kamu pun sangat menyayangi dia dengan begitu tanggung jawab. Tapi Abul As, tolong, laki-laki pegang janji, kata Nabi Muhammad. Apa janjinya? Allah telah turunkan ayat, perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Putriku muslimah dan engkau laki-laki yang masih kafir. Maka Abul As, ketika engkau sampai di Mekah, kembalikan kalung ini kepadanya, ini milik ibundanya, dan pulangkan Zainab kepada kami. Apa kata Abul As? Saya siap dengan persyaratan itu. Pulang Abul As ke Mekah. Ketika Abul As sampai di Mekah, Bu, yang bikin Zainab kecewa apa? Dalam tanda kutip, kok tidak mau masuk rumah? Abul As teriak dari luar, ya Zainab, tajahhazi. Zainab, rapi-rapi. Tajahhaz itu artinya kalau bahasa orang mau safar itu apa?
Oh keren, packing, Masya Allah, keren loh packing. Oh biasanya yang gak bangkelan ya buntelan, dibuntel sarung ya kan, pegang ini kadang-kadang ono pikulan ya kan. Sudah, apa kata Abu Las? Zainab tajahazi, Zainab siap-siap. Keluar dari rumah Zainab tadi, dikasihkan kalungnya, ini loh, sama ayahmu, tebusanmu dikembalikan. Kaget Zainab, loh kok kamu bisa pulang? Iya, karena kebaikan Nabi Muhammad beserta semua sahabatnya dikembalikan untukku kalungmu, dan aku pun dibebaskan. Tapi satu syaratnya Zainab, apa itu? Kamu disuruh mulangin ke Madinah. Subhanallah, hancur hatinya Zainab. Apa kata Zainab? Abul As, saya tinggal di sini 13 tahun bareng kamu, jauh dari bapak dan putri-putri dan keluarga-keluarga saya yang lain. Kok enggak kamu hargai sekali? Kok seenteng itu kamu bilang pulang Zainab? Apa kata Abul As? La ya Zainab, laki-laki pegang janji. Saya sudah ngomong sama ayahmu, kamu wajib dikembalikan. Dijelasin sama Abul As, karena ayahmu mengatakan engkau muslimah, aku kafir, dan tidak boleh lagi berkumpul antara wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Sudah, naiklah Zainab ke atas kudanya atau ke atas ontanya, ditemani oleh dua kerabatnya Abul As bin Rabi sampai pintu gerbang kota Madinah. Sampai di kota Madinah itu Zainab bu ceritanya gak noleh blas, gak kuat noleh ke belakang, diam Zainab sampai kota Madinah. Abul As sedih luar biasa. Kemudian bu, setelah Zainab dikembalikan kepada Nabi Muhammad dan Abul As balik ke kota Mekah, itu makan waktu yang cukup panjang, mereka tidak saling ketemu. Zaman dulu ndak ada bu, video call yuk, voice note dong, WA-an ya, kirim foto terkini. Apa foto terkini? Ndak ada zaman dulu. Maka suatu hari ketika mereka sudah di puncak-puncak kerinduannya, Abul As ini bawa barang dagangannya orang Quraisy untuk dikirim ke Syam. Sampai di Syam, dagangannya habis, uangnya terkumpul, dibelikan barang Syam untuk dijual di Mekah. Itu yang dibilang rihlatash syita'i wassaif. Sudah, ketika Abul As pulang dari Syam, Syam itu bu melewati Madinah. Jadi kota Madinah itu dekat dengan Syam. Itu ngelewatin Madinah. Apa yang terjadi? Abul As ditangkap oleh pasukan kaum muslimin. Barangnya direbut. Ketika barangnya direbut, apa yang terjadi bu? Abul As melarikan diri. Ini malam hari nih, malam gelap gulita, barangnya direbut, dan itu boleh di zaman itu. Kenapa? Ini termasuk rampasan perang, karena antara umat Islam Medina dengan orang-orang kafir di Mekah itu dalam keadaan apa? Perang. Maka kalau ada yang berseliweran, itu sah untuk ditangkap sebagai rampasan perang. Ketika itu ketangkep bu, ketangkep ini tadi Abul As, tapi Abul As bisa kabur, barangnya diambil. Sudah, Abul As bingung, ini ya apa caranya biar barang ini bisa balik. Kenapa? Karena ini barang titipannya orang Quraisy Mekah. Tidak mungkin saya khianat kepada mereka. Lihat bu, kafir tapi tidak mau khianat. Sekarang wis Islam mengkhianati perjuangan para ulama zaman dulu. Dulu ijtima ulama menentukan fulan sebagai pilihan umat. Itu kalau kata Gus Ikdam di Blitar, ngono iku wonge ya teko. Ini kan repot ini. Nah, ini sekarang ya muncul lagi, Bu. Nomor berapa yang itu? Nomor berapa? Pak RW enggak berani, Pak. Jangan Pak RW. Jangan. Nah, sudah. Kenapa? Qabul ya. Qabul insyaallah. Nah, sudah, apa yang terjadi, Bu? Akhirnya Abul As lari. Dia ingat istri saya di Medina. Maka dia mengendus, Bu. Dia mengendus cari yang mana rumahnya Zainab ini. Diharapkan sama Abul As, dia datang ketemu dengan Zainab bukan untuk balen, hanya untuk ngambil barangnya, karena ini barang adalah amanah yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Qadarullah, Bu. Singkat cerita dalam kisah sejarah tadi, itu Abul As, yo kalau bahasa cerita loh ya, itu tidak sengaja mendengarkan suaranya Zainab. Ketika itu Abul As langsung mendekati suara. Ini suara Zainab, suara yang tidak pernah saya lupakan, kata Abul As. Langsung deket pintunya, diketok pelan-pelan.
Zainab kaget. Ini suara suami saya ini. Loh kok dia di sini? Cepet-cepet dibukain pintu sama Zainab. Setelah Abul As masuk, ditutup pintunya. Apa kata Abul As? Zainab, saya tidak mau deketin kamu karena saya punya janji dengan ayahmu. Tidak boleh saya deket-deket sama kamu. Tapi Zainab ingat, saya datang ke tempat ini bukan untuk mencari kamu. Wah, mulai rontok hati ini Zainab. Loh. Apa kata Abul As? Saya ini pulang dari Syam, bawa barangnya orang Mekah, dan barang saya dirampas oleh anak buahnya ayahmu. Maka permintaan saya satu, Zainab, tolong sampaikan ke ayahmu, Abul As minta balik barangnya. Setelah barangnya balik, Abul As mau diapain terserah. Coba lihat, ini loh laki-laki. Pak, Anda ini loh laki-laki, barangnya tak pulangin dulu, nanti saya mau diapain, monggo kerso. Sudah, apa kata Zainab? Abul As, stamin. Apa stamin itu? Beres Abul As, barangmu kembali, tidak akan ada yang hilang yang satu pun tidak akan ada yang hilang. Sudah, Zainab ngerti bagaimana cara ngomong ke bapakku supaya sahabatnya juga dengar. Ditunggu waktu subuh. Waktu adzan subuh itu Abul As masih dalam pencarian sahabat Nabi. Ini lari kemana tawanan kita ini? Mereka tidak tahu kalau ternyata tawanannya bersembunyi di rumah putri Nabi Muhammad yang namanya siapa? Zainab. Subhanallah, Bu, ketika Rasulullah sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelum Nabi Muhammad baca suratul Fatihah, Zainab teriak di pintu masjid, ya Rasulullah wa ya sahabata Rasulillah, wahai Rasulullah dan wahai para sahabat. Dia ngerti kalau lagi sholat kan gak mungkin kabur. Ya apa kadang sholat, waduh diomahi Zainab, waduh. Sudah, mereka ini Zainab ngerti, cerdas ini. Maka Zainab bilang apa? Orang yang kamu cari yang bernama Abul As bin Rabi ada di rumahku dan di dalam penjagaanku. Jangan seorang pun di antara kalian mengganggu Abul As bin Rabi. Yang dia minta cuma satu, kembalikan barangnya. Dia mau kembali balik ke Mekah untuk mengembalikan amanah itu. Setelah selesai, balik Zainab pulang ke rumahnya. Setelah selesai sholat, Bu, Rasulullah ngadep para jamaah. Terus Rasulullah tanya apa? Asami'tum ma sami'tu? Kalian dengar enggak tadi apa yang aku dengar waktu sholat? Para sahabat bilang apa? Sami'na ya Rasulullah, kami dengar ya Rasul. Terus Rasulullah bilang apa, Bu? Itu tawanan kalian di rumah Zainab. Kalau kalian mau kejar dia, saya yang bukain pintunya. Coba. Kalau kalian mau ambil dia, kata Rasulullah, ana alladzi aftahul bab, saya yang buka pintunya, kata Rasulullah. Kalian ambil dia, bawa pergi, silahkan mau diapain. Tapi kalau kalian mau, ini kedua kalinya nih Rasulullah ngomong begitu, kalau kalian mau tangkap, saya buka pintunya. Tapi kalau kalian mau, kembalikan semua barangnya, pulangin orangnya. Ini kan kejadian kedua kali. Dulu waktu Abul As jadi tawanan perang Badar, sekarang dicari karena barangnya dirampas. Rasulullah bilang, kalau kalian mau, tak bukain pintunya, tangkep orangnya. Kalau kalian mau, pulangin barangnya, pulangin orangnya. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, radina ma radita. Ya Rasul, bikin kami senang apa yang menjadikan Anda senang. Apa yang terjadi akhirnya, Bu? Kata para sahabat, kami kumpulin barangnya. Langsung barang yang terlanjur dibagi tadi itu dikumpulin. Dalam riwayat ceritanya, Bu, tidak ada satu jarum pun yang kurang, lengkap kembali seperti semula. Terus setelah barangnya semua kembali, dicek sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketuk rumahnya Zainab, tok tok tok, Zainab, innahu haramun alaiki. Zainab, Abul As tidak boleh buat kamu, Zainab. Kenapa? Dia kafir, kamu muslimah. Terus Zainab teriak di balik pintu, ya Rasulullah, aqulu li Abil As ibni Rabi kama qulta li ummi. Ya Rasul, aku sampaikan kepadamu untuk Abul As bin Rabi seperti yang kamu sampaikan kepada ibuku zaman dulu. Siapa ibunya? Khadijah. Panjenengan tahu apa ucapannya Rasulullah untuk Khadijah?
yang sekarang dibaleni oleh Zainab untuk Abul As bin Rabi. Rasulullah itu pernah ngomong untuk ibu-ibu kok tegang sekali. Astagfirullahaladzim. Ya mbok mesem titi. Takut saya. Sudah Bu, tenang dulu ya, tenang ya, tarik nafas. Itu minumannya diminum dulu, tarik nafas ya. Bismillah. Karena kalau panjenengan merenggut Bu, itu kebawa ke saya Bu. Saya malah melok merenggut. Coba panjenengan senyum, loh kan enak. Iya. Kenapa kok moro-moro? Anda kayak mau ngenteni lotre ya. Sudah, yang tenang. Sudah. Rasulullah pernah mengatakan kepada ibunda Khadijah di depan anak-anaknya, fa inni ruziqtu hubbaha. Kecintaanku kepada Khadijah itu rezeki dari Allah. Itu Rasulullah ngomong untuk siapa? Ibunda Khadijah. Apa kata Zainab? Ya Rasul, ucapanmu itu aku pakai untuk Abul As bin Rabi. Inni ruziqtu hubbahu. Cinta sama Abul As itu rezeki dari Allah buat saya. Terus mau apa? Ayo. Rasulullah ngerti Bu, cinta itu tidak dibuat-buat. Apa kata Rasulullah? Zainab, suamimu tidak akan diganggu. Keluarkan dia. Ketika dengar suamimu tidak akan diganggu, Abul As langsung metu Bu, cret, langsung keluar. Karena Abul As punya janji sama Nabi Muhammad. Terus Rasulullah bilang apa? Abul As, semua barangmu dikembalikan. Cek, kalau ada yang kurang lapor sama saya. Dicek sama Abul As bin Rabi. Ketika barangnya dicek Bu, subhanallah, apa yang terjadi? Semuanya lengkap. Terus Abul As langsung pulang ke Mekah. Sesampainya Abul As bin Rabi di kota Mekah, dia berdiri di depan Ka'bah. Barangnya dikumpulkan semua. Dia panggil itu tuan-tuan yang punya duit di barangnya Abul As. Dia bilang, ya tuan, ambil barangmu. Tuan, ambil barangmu. Tuan, ambil barangmu. Tuan, ambil barangmu. Terus setelah semuanya ngambil, Abul As tanya, siapa yang belum ambil? Mereka bilang, sudah semua. Sisanya itu keuntungan untuk kamu. Apa kata Abul As? Ambil sekalian berikut keuntungannya. Terus Abul As bilang apa? Tadi malam, ya bukan tadi malam, kalau cerita kita kan tadi malam. Sewaktu itu aku ditangkap oleh pasukannya Nabi Muhammad. Dan ini barang kalian dirampas oleh mereka dan aku terancam dibunuh. Akan tetapi karena kebaikan Nabi Muhammad beserta semua sahabatnya, aku dilepaskan, barang kalian dikembalikan. Maka sekarang kata Abul As, aku mau balik ke Madinah. Dan Abul As mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Balik Abul As ke Madinah. Sesampainya Abul As di Madinah, apa Rasulullah bilang? Zainab, Abul As balik. Mau enggak kamu balik sama Abul As? Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, memang dia yang selama ini aku tunggu. Dah lama setelah mereka kembali nikah Bu, apa yang terjadi Bu? Setahun setelah itu Abul As bin Rabi, Zainab meninggal dunia. Itu Abul As nangis di atas kuburannya. Dan tidak lama setelah meninggalnya Zainab, Abul As bin Rabi pun ikut meninggal dunia. Subhanallah. Coba lihat kisah ini Bu. Bagaimana istri yang setia, suami yang tanggung jawab, bagaimana mereka saling melindungi, bagaimana mereka saling menyayangi. Ini loh makna hidup dari ayat Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah maka ibu-ibu sekarang penutup. Wis entek. Saya dibilangi tadi, Ustadz ini karena pengajian ibu-ibu cuma 1 jam, ini sudah lebih kira-kira 15 menit. Itu tak bonusi wis sudah. Nah maka ibu-ibu sekalian perhatikan 4 makna dari pakaian untuk pasangan. Anda adalah pakaian untuk pasangan Anda, pasangan Anda adalah pakaian untuk Anda. Makna yang pertama, kata pakaian itu bermakna apa? Satrul aurah, untuk nutupin aurat. Apa arti nutupin aurat Bu? Menutupi kekurangan. Maka pasangan yang baik untuk pasangannya bukan pasangan yang suka mengumbar cerita jelek pasangannya. Bojone sampean Mas, gewenah Mas, isuk wis ayu, sarapan wis dadi, arek sekolah ya wis rapi, bojoku Mas, beh, naudzubillah Mas. Yamine iki Mas, beh, sik ndek ndukure kasur.
Lek mangan mas, jatai anak-anak iku entek koyo buta ijo mas, entek kabeh. Nah, ketika dia sedang menjelek-jelekkan istrinya, itu pada hakikatnya dia sedang mempermalukan dirinya. Begitu pula ibu-ibu. Panjenengan kalau lihat kolom komentar di Instagram kami, itu ada tulisan yang paling bikin istri saya jedek saat ini. Wis ngeluh istri saya kalau ada komen seperti ini. Mau tahu komennya apa? Gini, enak ya jadi istri ustaz, pasti dibimbing terus, pengertian, sabar, tiap malam diajak sholat tahajud, Senin Kemis dibimbing puasa. Istri saya bilang apa? Pret, kata istri saya. Terus ada komen yang lain lagi. Kalau ada satu lagi, pesen dong inden juga nggak apa-apa. Itu langsung sama istri saya di komen itu. Kalau nggak di komen minimal di like gitu. Nanti kan dia penasaran yang nge-like siapa. Dibuka Instagramnya, ditulis di sana istri Ustadz Rifki. Langsung komennya dihapus. Nah itu kan ketok joboni bu. Jenenge menungso kabeh podo. Lek di omah yo ndak seperti ketika ceramah, yo beda. Kalau ketika ceramah ndak boleh teriak-teriak. Di omah, Rahimah, kopi loro. Oh ya podo ae. Sama sudah. Nah maka ibu-ibu sekalian, nomor satu, pakaian itu bermakna menutupi aurat atau kekurangan. Berarti poin pertama, jangan ngumbar aurat pasangan. Jangan ngumbar keburukan pasangan. Jangan ngumbar aib pasangan. Mau tahu cerita kisah nyata? Ini kejadian di kota sebelah. Sebelah mana ya? Saya mau cerita kok ndak enak. Karena pernah saya cerita seperti ini bu. Yang tak cerita no pas ngerungokno. Terus dia WA, Ustaz maaf, saya nggak apa-apa kisah saya jadi bahan cerita, tapi kalau tolong Ustaz, kalau cerita yang biasa saja, intonasinya nggak usah yang sok-sokan. Terus pokok dia kurang nyaman lah. Jadi ini maka saya tidak mau cerita tempat ya. Ada pokok di kota sebelah, Konoha. Iya, yang katanya nomor itu apa? Oh Wakanda, kok Konoha. Korbanan, ini korban apa? Korban Naruto, korban Naruto, astagfirullah. Nah, Wakanda, ini namanya kotanya kota Wakanda. Yang mudah-mudahan sebentar lagi nomor itu loh ya. Sudah, ini di kota Wakanda. Ada seorang perempuan curhat tentang suaminya. Ke siapa curhatnya? Besti. Besti ini bu, sumber musibah. Ayo, mana? Anda yang punya besti di sini? Bestiku, aduh. Saya kalau lihat perempuan kayak gitu, kudu tak parut lambe ini. Pakai parutan sing rada kasar itu lempar. Insya Allah nanti iso tobat itu lama-lama. Sudah gini. Ini kisah nyata bu. Datang dia ke rumah bestinya karena suaminya itu ceritanya kerja jauh dari kotanya. Terus mulai curhat ya, Mbak, ini suamiku gini-gini. Pertama, yo namanya besti kan, yang sabar Mbak, ndak apa-apa. Wong suamimu lo ndak mungkin ngapa-ngapain. Aku kenal kok siapa suamimu, kan? Curhat kedua. Panjenengan kok itu ada apa? Oh batuk ya, mudah-mudahan sembuh ya, sudah. Kedua kalinya curhat lagi, aku gak kuat loh Mbak, ini apa suami kok begini. Bahkan sekarang ini terakhir Mbak ditelepon mulai susah. Si istri bilang, loh Mbak, yang husnudzon sama suami harus menguatkan diri Mbak, doain, serahkan pada Allah Mbak, nanti hatimu dikuat. 2, 3, 4, saya ndak tahu percisnya sampai curhat keberapa. Anda tahu ndak? Si besti yang awalnya menguatkan mulai ngomong gini, sampean kuat loh Mbak, sudah selama ini kalau aku Mbak sudah kuat punya suami kayak gitu. Datang lagi dikompori, ini pasukannya Abu Lahab tadi loh, bagian kompor-kompor loh. Sudah datang lagi dikompori sampai singkatnya bu, akhirnya si istri nuntut cerai dan oleh pengadilan dikabulkan, pisah.
Anda tahu? Percis 3 bulan setelah si suami cerai dari istrinya. Kisah nyata, orangnya masih hidup. Mau tahu siapa orangnya? Ribah nanti. Hati-hati. Pertama sok-sokan curhat. Tapi ketika Anda curhat membongkar keburukan pasangan, itu senjata untuk orang yang tidak senang dengan kelanggengan rumah tangga Anda. Dia mikir, oh ternyata kalau mau nyerang rumah tangganya dia lewat pintu ini. Betul apa enggak? Coba Anda tidak usah cerita. Orang lain apa? Ketika tidak senang sama Anda, dia tidak punya celah untuk nyerang. Kenapa? Dia tidak tahu di mana posisi lemahnya rumah tangga Anda. Betul? Wes kadung curhat, ya tunggu waktunya. Dipek besti. Ada yang di pengajian saya bilang gitu, dipek besti. Halo Ustaz, tak kene. Loh, saya bilang kenapa? Umurnya wes swidak pitu. Walah, ternyata umurnya sudah 67. Wah, ya sudah, ini kalau kelopor diperes wis gak metu. Sudah, itu yang pertama. Astagfirullahaladzim. Tolong Bu, kalau saya ngelucu panjenengan jangan ketawa Bu. Kalau panjenengan ketawa saya kepancing. Pada saya ini sudah latihan, sudah kira-kira jalan lebih dari 3 bulan. Ngaji itu serius. Ini ngene iki mulai. Pelan-pelan Bu. Awas pelan-pelan. Sudah. Itu yang pertama. Jangan pernah bongkar aib pasangan. Kenapa? Ketika Anda bongkar, pada hakikatnya Anda sedang membongkar aib Anda sendiri. Nomor 2. Arti pakaian istri pakaiannya suami, suami pakaiannya istri, pakaian itu perhiasan. Betul apa enggak? Anda kalau pakai baju kan mesti kepingin yang pantas. Jilbabnya pas, gamisnya juga pas, pakai bros juga pas, nanti ada syal Palestina, syalnya juga. Itu kan sebagai apa? Perhiasan. Kalau tidak pakai pakaian, na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum, seperti binatang. Seperti apa? Binatang. Nah, maka ketika dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, maka seorang pasangan harus memantaskan diri menjadi perhiasan untuk pasangannya. Maka kalau panjenengan jadi perhiasan Bu, gosokane jangan minyak angin. Nanti suami mau mendekat, kayu putih. Mau mendekat lagi, minyak gosok. Wes gak iso digawe blas, wes blas. Dan ada istri yang model begitu, memang dia males ngelayani suami. Setiap mau tidur itu minyak kayu putih sak botol digerujuk no. Suami, waduh, rusak ini. Ini dicedeki, dirangkul, panas sawah ini. Ini panas bukan karena jin, karena minyak. Nah, maka yang pantas di depan istri, di depan suami yang ganteng. Tahu Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas itu Bu, berhias untuk istrinya. Wong lanang loh padahal. Kalau kita ndak, yang dituntut berhias siapa? Istri kudu ketok. Sing lanang sarungane sak dodo ini. Jadi lan golong sarung di sampai sini. Semari kaos swan yang gambar bebek bolong 17. Iya. Terus yang lehernya itu mulai molor kabeh, leher itu sampai sini. Terus kopiahnya menceng, wis pucuke mengkilap. Kakek sering dipakai sujud. Terus Dek, istri ngeliat, ya Allah, Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi sing iki kok abot ya Allah. Situ iki tok loh ya Allah, abot. Liyane beres ya Allah. Situ iki ya Allah, wis sarung sampai dodo, kaos bolong, ambune rokok durung sikat. Ndak ada yang rokok, ndak ada yang rokok ya? Ndak ada. Alhamdulillah, insyaallah jangan rokok. Ndak ada manfaatnya ya. Nah sudah, maka Abdullah bin Abbas itu di depan rumahnya Bu, dikasih, kalau orang Jawa zaman dulu, gentong. Sehingga ketika Abdullah bin Abbas selesai
dari acara kerja segala macam, naik kuda, naik unta, kan padang pasir. Maka apa yang dilakukan Abdullah bin Abbas? Dia bersihkan tubuhnya dan dia tidak masuk ke rumah kecuali sudah berpakaian-pakaian baru yang bersih. Apa kata Abdullah bin Abbas? Loh, mosok yang dituntut cantik semua istri dan si suami tidak menghiasi diri dengan ketampanan? Tidak adil. Nabi Muhammad, ayo yang bisa jawab saya kasih hadiah haji. Ustaz tadi Hidayat umroh, masa saya tidak bisa? Haji yang bisa jawab. Syaratnya satu, bayar dewe. Tidak usah ketawa, serius saya. Bismillah. Saya tidak suka, tidak serius. Serius. Yang bisa jawab haji. Syaratnya satu, apa? Bayar sendiri. Insya Allah berangkat. Amin. Qabul. Qabul. Jangan amin bahaya. Apa yang Rasul lakukan pertama kali sebelum masuk rumah? Angkat tangan. Kurang tepat menyemprotkan parfum. Kurang tepat. Yang lain? Wes dah, habis waktunya. Bagus, alhamdulillah. Apa yang pertama kali Rasul lakukan? Telat bersiwak. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, atazayyanu limraati kama tatazayyanu li. Aku berhias untuk istriku sebagaimana aku kepingin dia berhias untukku. Bu, suami-suami berhias gak, Bu? nasib ngene iku panjenengan kok nggih sabar, Bu, tapi nggih pun telat. Iya. Nah itu, maka suami dan istri pakaian artinya apa? Hiasan. Dan ingat, hiasan bukan cuma tapi apa? Tutur kata, tindak tanduk, sopan, itu hiasan. Maka ikhtiarkan, saya untuk istri saya sebagai perhiasan, istri saya untuk saya sebagai perhiasan. Yang ketiga, nomor satu, menutup kekurangan atau aurat. Nomor dua, sebagai perhiasan. Nomor tiga, pakaian itu adalah identitas. Ini omongannya nenek saya yang pendiri Muhammadiyah tadi. Tahun berapa kata umi saya tadi? Kuatir keliru mana saya? Tahun 35 ya. Kuatir salah lagi, di WA lagi saya nanti. Waduh, umi saya ini kalau urusan yang lain gak sepiro protes, tapi lihat urusan ibu, masya Allah. Sudah. Itu ngomong gini, nak, orang itu pakai baju bukan untuk menghormati orang lain, tapi untuk menghormati diri. Itu kepegang di sini sampai sekarang. Bukan untuk saya pakai baju bagus seperti ini misalkan, bukan untuk ngeregani panjenengan. Ya tentu itu ada, tapi bukan itu yang utama, tapi untuk ngeregani saya. Apa syaratnya? Nomor satu, saya ini siapa? Kelambine kudu saya di mana? Bajunya harus pantas. Dan saya sedang bersama, itu kudu pantas. Saya siapa, saya di mana, saya bersama, mantes no pakaian. Loh, saya pengajian begini, terus tiba-tiba saya pakai kaos oblong swan tadi, iklan lagi. Pakai pantas apa enggak? Ya enggak pantas belas. Wong ngadepi ibu-ibu yang jilbaban masya Allah rapi, muslimah rapi masya Allah, masa saya pakai kaos dalam? Betul apa enggak? Nah, mantes no awak. Terus nenek saya tadi cerita begini, ngene lho nak, lek nang masjid gawe kaos ngono gak pantes. Yo podo gawe sarung nang stadion gak pantes. Maksudnya ke stadion apa? Panjenengan nonton bola, ini saya mau nonton Persebaya, salah sebut bisa dikeroyok, gak bisa pulang saya. Nonton Persebaya yang keren itu ya, yang keren kan Persebaya ya. Wah, Persebaya ini masya Allah ya. Top. Arema sudah nonton Persebaya. Terus ketika nonton Persebaya, Bu, aduh 2 menit lagi ya. Ketika nonton, belum apa, saya mulai subuh belum berhenti. Sudah, ternyata saya ke stadion Bung Tomo, Gelora Bung Tomo, saya pakai gamis putih, saya pakai surban putih,
saya pakai selendang surban hijau, saya pakai tongkat, saya bawa tasbih besar di tangan kiri saya. Itu kira-kira bonek mania ngomong apa? Dukune telat. Apa katanya? Dukune telat. Kenapa? Salah tempat, salah kostum. Loh, kalau ke stadion saja gak wani gawe gamis, kuatir diwarah dukun. Loh, terus mosok masuk masjid mau sholat pakai kostum bola. Tulisannya Cristiano Ronaldo. Loh, ini mesti mu'alaf ini. Mu'alaf ini. Ini saya mau ngecek ini mu'alaf di tangannya siapa? Nggak bisa, nggak pantas. Nah, maka orang itu bu, pakaian itu identitas. Nah, maka sekarang saya punya istri kan, berapa jangan tanya. Itu urusan saya. Nah, saya aduh, saya astagfirullahaladzim. Wes iki ndang teh wes tambah keceplosan terus ya nanti. Saya punya istri. Maka ketika istri saya keluar rumah, yo mantesno istrine ustad pakaiannya harus pantes. Istrinya Pak RW, yo juga harus pantes. Istrinya Pak RT, yo harus 4. Anaknya Pak RT sudah berapa sekarang? Masih satu. Insya Allah segera Pak RT ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, artinya, nah, saya pun harus pantas. Saya ini seorang yang dibilang oleh orang lain ustad. Lo mosok ustad kok pakaiannya gak pantas. Lo mosok ustad istrinya cuma kan gak pantas. Nah, maka saya harus ya apa caranya biar kelihatan terakhir. Kenapa? Iya. Nanti di belakang itu. Yang terakhir, ingat, pakaian itu apa? Penjaga. Kalau panas pakai baju yang nutupin kulit biar tidak terkena sinar ultraviolet. Kalau dingin pakai jaket. Kalau mau tidur pakai enggak pakai apa-apa. Loh. Pak Takmir, tolong Pak Takmir. Astagfirullah, Bu masjid loh Bu. Astagfirullah, masuk Aisyah kayak gini. Baru ketemu di sini saya. Oh ya, guyon. Nah, sudah. Kalau tidur, yo pakai yang pantas. Untuk apa? Penjaga. Itulah kenapa syariat jilbab dalam Al-Quran Allah firmankan apa? La yu'dzain, supaya kamu tidak diganggu. Itu pakaian. Coba pakaian panjenengan pakai rok mini jalan-jalan, disuitir, cuit. Cewek, godain dong, nah, kan gitu. Coba panjenengan pakai rapi, pantes itu rapi. Dan setelah rapi jalannya ya sing pantes, bu iki pakaiannya rapi melakune. Golek perkara. Nah, jalannya yang pantes, pakaiannya yang rapi, minyak wangi yo sekedarnya saja. Kalau bisa malah ndak usah pakai sama untuk perempuan. Nah, itulah penjaga. Nah, maka suami dengan istri mereka saling apa? Menjaga. Istri menjaga suami. Bagaimana? Biar penglihatannya tidak jelalatan. Puaskan dengan melihat istri ketika di rumah. Suami ketika pergi, istri menjaga dengan cara apa? Suami pergi, istri sholat. Terus apa? Ya Allah, hati suamiku ada di tanganmu ya Allah. Tolong jagalah hatinya ya Allah. Jangan sampai dia kepincut ibu-ibu Surabaya. Tapi kelihatannya kalau kayak gini enggak kok, insya Allah enggak. Ini besti, jangan sampai suamiku kepancing bestiku ya Allah. Nah ini, itu doa bu. Si suami juga jaga istrinya. Maka itulah kenapa ada sahabat Nabi lapor sama Nabi Muhammad, ya Rasul, saya kok ndak habis pikir, misalkan mudah-mudahan Allah selamatkan bu ya, amin ya rabbal alamin. Saya ngelihat istri saya berzina, terus saya harus panggil 3 orang saksi yang lain. Karena kalau dalam Islam itu kalau menuduh menuduh orang berzina, saksinya berapa? 4. Wajib 4. Lo mosok ya Rasul, saya ngelihat istri saya berzina, lah kok saya panggil 4 orang, 3 orang lagi. Dulu. Nah kan, bojoku kan, nasi lanang ketok kan, nah yo iku. Nah, wis masuk. Nah, masuk. Katanya, "Ndak ya Rasul." Apa? Tak potong lehernya saat itu juga. Akhirnya kemudian muncul syariat apa?
Kalau ada seorang suami menuduh istrinya berzina atau sebaliknya, itu maka tuduhannya 4 kali dengan nama Allah. Yang kelima apa? Saya siap dilaknat kalau saya berbohong. Kenapa? Karena itulah penjagaan. Jangan sampai istrimu dibiarkan jangan. Maka itu hadirin sekalian, 4 dari makna pakaian. Nomor 1, menutupi aib, aurat dan kekurangan. Nomor 2, sebagai perhiasan. Nomor 3, identitas. Artinya identitas itu mantesno awak, Yang terakhir sebagai penjagaan. Itu yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf ibu-ibu ya, mungkin banyak kalimat-kalimat yang kurang berkenan, banyak candaan yang mungkin kesannya keterlaluan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini lihat, biar panjenengan ndak kira saya bohong, istri saya WA 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan dihapus semua. Ini mesti ada sesuatu ini. Kok ngono sih bang? Kok aku sih bang sing diceritakno? Itu pasti itu. Nah, tapi ini supaya nanti kalau saya pulang aman, jadi tolong panjenengan komennya yang baik-baik ya. Nanti buka YouTube, komennya Masya Allah Ustaz, manfaat sekali, Masya Allah Ustaz, mudah-mudahan ilmunya barokah, Masya Allah Ustaz. Pokoknya tulis yang baik-baik, biar saya nanti pulang oleh bahan dulu. Itu kan komentar api-api. Kalau panjangan komennya elek-elek bu, remuk saya sampai rumah bu ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.